Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang ada dalam tahanan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, dan ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih,
Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang kita terima menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma pada hari ini mirip-mirip dengan apa yang kemarin diwartakan oleh Santo Yohanes. Kemiripan itu sedemikian dekat, di sana disebut satu nama murid yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot, dan bagaimana cara Yesus memberi tanda kepadanya bahwa dia akan mengkhianati. Hanya yang unik adalah bahwa pada bagian akhir Injil dikatakan Yesus dengan tegas mengatakan lebih baik orang seperti itu tidak dilahirkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Matius menyajikan kontras antara wanita yang mengurapi Yesus di Betania dalam Injil Matius bab 26 ayat 6 sampai 13 dan pengkhianatan Yudas yang kita baca pada hari ini dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 16. Santo Yohanes menjadikannya dalam satu kisah, satu perikop. Injil Matius memberikan satu kisah yang sama. Wanita yang tidak disebut namanya begitu murah hati sehingga ia mencurahkan seluruh buli-buli minyak yang mahal senilai dengan gaji 1 tahun pada waktu itu dalam ukuran orang-orang Yahudi hanya untuk mengurapi Yesus. Inilah yang disampaikan oleh Santo Matius. Injil Yohanes menyebut itu dilakukan oleh Maria, saudari Marta dan Lazarus. Dalam Injil Matius tidak disebut namanya. Disampaikan secara terbuka. Maka ini menjadi tantangan juga untuk kita. Kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, kita tidak boleh berhitung. Nah, kita mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Lalu disebut nama Yudas Iskariot yang rakus, yang kikir, yang tamak. Dan dia mengkhianati Yesus hanya dengan harga 30 keping uang perak atau 30 keping koin uang perak. Yudas begitu rakus dan kikir sehingga ia bersedia mengkhianati Yesus dengan harga yang begitu murah. Pengkhianatannya itu bentuk bahwa murah dan rendah sekali. Maka kalau kita berkhianat terhadap Yesus, lalu pribadi kita, jati diri kita menjadi murah dan rendah. Tetapi Yesus menebus dengan darah yang mahal. Dengan harga yang mahal, dengan darahnya Yesus menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca kitab Sakaria bab 11 ayat 12, di sana juga digambarkan bagaimana pekerjaan Nabi Sakaria
yang digambarkan sebagai salah satu gembala setia Tuhan dinilai oleh pedagang domba dengan jumlah yang remeh, yaitu 30 shikal perak. Nabi kemudian diperintahkan untuk melemparkan koin-koin itu ke dalam perbendaharaan di rumah Tuhan. Kita baca dalam kitab Nabi Zakaria bab 11 ayat 13. Tampaknya Santo Matius di dalam Injilnya melihat penggenapan mesianis dari episode ini dari Zakaria ketika para imam kepala membayar Yudas Iskariot 30 keping perak untuk mengkhianati Yesus, sang gembala yang baik, ke tangan mereka. Maka dikatakan dalam Injil Matius bab 27 ayat 2-10, ketika mengetahui nasib Yesus yang seperti itu, lalu dikatakan Yudas menolak koin-koin perak itu dan melemparkannya ke dalam bait suci. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi penginjil hal ini menjadi tanda gambaran Yesus sebagai gembala yang baik yang dihina, dan pada saat yang sama ia meramalkan Yudas dalam menerima pembayaran dan melemparkannya ke dalam tempat kudus. Ekologis yang terkasih, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi pribadi yang setia. Setia dalam arti hati kita terus terarah kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terbuka menanggapi kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Menjadi pribadi yang setia, tidak seperti Yudas yang berkhianat. Menjadi pribadi yang setia dengan segala pengorbanan sekecil apapun, tapi dengan cinta yang besar, seperti wanita yang tidak disebut namanya. Menjadi pribadi yang setia seperti keluarga yang membiarkan Yesus menyelenggarakan perjamuan Paskah di rumahnya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita ambil bagian di dalam kesetiaan-kesetiaan yang kita pupuk secara sederhana dalam cinta yang istimewa. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.